Mimin gaskan lagi bosku. Bab 68-69. Terpikat pesona CEO cantik. Eliana nampak menganga dibuatnya, merasakan kelembutan Leaks, dah menyapu M1 Leak-nya. Oh. M. R. Len. Oh. Coba bayangkan saat Leaks, dah itu menempel pada M1 Leak Eliana, lalu bergerak dengan begitu lembut, bahkan mulut pria itu dengan begitu hebat mengsatu sap, terus bergerilya di area sono. Erlen tahu Eliana sudah sampai nirwananya, dia ingin segera menyusul untuk mendapatkan Ken satu kematan bersama, dia mengsatu Eliana, memposisikan dirinya berado di 4 tas Eliana, dia masih ingat siko itu Eliana sangat kesakitan, tapi kali ini tidak ingin gagal lagi, bukan maksud membiarkan dia kesakitan, tapi dia ingin memperlihatkan surga dunia yang sesungguhnya. Mungkinnya akan sedikit sakit, tapi aku yakin kali ini kamu bisa menahannya. Bisik Erlen. Eliana membulat matanya begitu menyadari dia masih perawan, dia tidak mengerti lalu selama menikah sebelum dia amnesia, dia ngapain aja bersama Erlen sampai bisa-bisanya dia masih bersogel. Eliana mulai menarik N4 fas dalam-dalam begitu ada yang gerak di wilayah dusun titiknya, dia membuka P4 hanya dengan L3 bar agar mempermudah Erlen memempat sukinya. Memangnya sesakit apakah itu sampai Erlen berkata begitu? Erlen mulai memempat sukan sang junior yang sudah berdiri men 4 nanogram, Eliana terhenyak, merasakan pori, saat Erlen semakin mendorong masuk M1 Leak-nya lebih D4 lem. Ak. Jeritnya. Rupanya tak seindah yang dibayangkan, tapi dia yakin ini hanya awal saja, sebagai istri yang baik dia harus bisa menahan rasa sakit itu, dia percaya Erlen tidak akan membuatnya terus kesakitan. Apa sakit sekali. Erlen tidak tega melihatnya, bahkan pengfingnya terasa perih akibat cengkeraman Eliana. Lanjutkanlah. Aku ingin main bersama suamiku. Eliana tersenyum manis, dia mengsatu Erlen. Lalu Erlen menatap wajah Eliana, dia mengsatu mata Eliana yang basah, maafkan aku apa masih terasa sakit? Sedikit. Tidak, maksudku sudah tidak sesakit tadi. Erlen tersenyum miring, dia mengerti Eliana ingin melanjutkan percintaan ini. Rasa sakit itu tidak sebanding dengan rasa penasarannya, sen satu kemat apakah rasa peni 4 tuan itu. Mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh hingga, Erlen yang begitu S3 ksi berada di 4 tasnya. Aku. Erlen mengerti, dia semakin mempercepat, bergerak cepat, Eliana semakin men 3, sah karena ulahnya. Erlen. R4 ngan panjang menandakan Eliana sudah mencapai puncak Gunung Kidul. Tubuhnya bergetar hebat dengan wajah yang begitu mengnolda, Erlen pastikan akan sering melihat raut wajah Eliana seperti itu di hari-hari kedepannya. Eliana yang mulai lemas NG kembali dengan Geret kan L1 dah di bul 4 tan indah D4 danya, bahkan dia ikut bergerak mengimbangi Ger4 kan Erlen. Eliana memandangi wajah tampan Erlen yang begitu men satu kemati per satu entaan dengannya pagi ini, entah sampai kapan dia akan terus memnol 4 tubuhnya, dia begitu kuat sekali, bahkan Eliana kini merasakan P3 lepasan lagi. Dia meng 3 rang P4 jang seakan tubuhnya tersengat bolut listrik di, Erlen mengerang P4 jang meni 3 burkan B3 ni sintanya ke D4 lem R4 him Eliana, berharap akan hadir buah cinta mereka. Erlen terengah-engah, membenamkan kepalanya di ceruk Lex, Eliana. Bab 69. Perjalanan cinta pagi ini sungguh menguras tenaga dan memakan waktu berjam-jam.
Karena itu mereka ingin mengisi tenaga mereka dengan masakan lezat Bu Darmi. Erlen sangat merindukan keluarganya. Kedatangan mereka disambut dengan hangat oleh Bu Darmi, Diana, dan Ayah Reddy. Mereka sudah tahu kondisi Eliana yang amnesia. Erlen sendiri yang menceritakannya. Ya ampun, pelan-pelan kali Kak, makanya nanti tersendak Iho. Ucap Diana yang duduk bersama Eliana dan Erlen. Dia memperhatikan Erlen yang makan dengan begitu lahap. Kayak abis pulang bertarung aja. Lah emang ini abis bertarung. Jawab Erlen sambil makan. Eliana memelototkan matanya begitu mendengar pengakuan Erlen. Pipinya merah merona memikirkan bagaimana dia dan Erlen bersintrong. Pokoknya pria itu membuat dia mabuk kepayang. Wah, bukannya kakak janji ya gak akan mengikuti pertarungan bebas lagi. Aku kasih tahu ibu ya. Diana segera bangkit dari duduknya namun ditahan Erlen. Diana pikir pertarungan yang Erlen lakukan itu adalah tarung bebas, di atas ring, padahal nyatanya pertarungan di 4 tas ke-4 sur. Jangan. Erlen menahan tangan Diana. Eliana hanya tersenyum melihat interaksi Erlen dan Diana, yang memang kadang sering bertengkar tapi saling mengasihi selayaknya kakak dan adik. Erlen memperhatikan tangan Diana yang terluka walaupun luka itu sudah mengering. Tangan kamu kenapa, Dek? Malah Bu Darmi yang menjawab. Dia mengantarkan salad buah untuk cuci mulut anak dan menantunya. Dia duduk bergabung dengan mereka, katanya abis kesenggol seorang pangeran. Ish, pangeran apaan? Pangeran kodok. Belajar yang benar, biar nanti kamu bisa masuk ke universitas yang paling bagus. Memang ada saatnya Erlen mengomel selayaknya seorang kakak pada Diana. Ya ampun, adek kamu sudah gede, wajar kalau ada ketertarikan sama cowok. Eliana malah membela Diana. Nah iya benar apa kata Kak Eliana, bahkan di sekolah aku banyak sekali yang naksir aku Kak, tapi mereka takut deketin aku gara-gara aku sering diantar sekolah sama Kak Erlen, penampilannya kayak preman gitu. Diana malah curhat pada Eliana. Eliana hanya tersenyum, sebenarnya dia baru tahu Erlen pernah mengikuti pertarungan bebas, karena dia sama sekali tidak mengingat apapun di masa lalu. Erlen melihat ada paper bag di atas meja dekat Diana. Wah, apa ini? Ish, ini masakan ibu buat teman aku, kebetulan aku mau berkunjung ke rumah teman. Diana mengatakan itu sambil berdiri, dia tahu Erlen pasti bakal banyak tanya mengenai teman yang dia maksud. Nah iya, dari pagi Diana sudah menyiapkan makanan itu. Bu Darmi ikut menjawab. Erlen curiga masakan itu untuk pacarnya Diana, bukan melarang pacaran. Erlen ingin Diana fokus belajar apalagi saat ini Diana sudah kelas 3 SMA. Namun sebelum dia berkata lagi Diana malah buru-buru pergi. Ya udah, aku pergi dulu ya. Daoh. Diana mengatakannya sambil setengah berlari membawa paper bag yang berisi makanan itu. Diana mencoba untuk menelpon Juan. Kebetulan hari ini Juan pindah rumah, dia ingin tinggal di apartemen, karena dia tahu perlahan akan terbongkar semuanya tentang jati dirinya, dia tidak mengharapkan apapun selain Eliana. Dia sangat merindukan kedekatan dia bersama Eliana. Namun Eliana malah menjauhinya setelah kecelakaan Tuan Adnan. Juan memandangi audio recorder yang diberikan asisten Ken padanya, di dalamnya banyak percakapan Tuan Mario bersama asisten Ken, mengenai semua kejahatan yang Tuan Mario lakukan, bahkan ada sebuah baju yang bernodakan D4 Rah. Asisten Ken bilang baju itu yang pernah digunakan Tuan Mario saat membunuh ayahnya, orang yang telah menculik Erlen. Dulu saat masih muda Tuan Mario begitu beringas, mampu membunuh dengan tangannya sendiri. Asisten Ken berpihak padanya karena Juan telah berjasa terhadap keluarganya.
Juan belum ingin menyerahkan semua itu pada polisi. Dia ingin melihat Tuan Mario hancur sehancur-hancurnya. Drurt, drurt. Beberapa kali ponsel Juan bergetar, padahal dia malas sekali untuk mengangkat panggilan telepon dari nomor tidak dikenal. Tapi karena sudah ada 5 panggilan tidak terjawab, Juan terpaksa mengangkatnya. Halo, dengan siapa ini? Halo Om, aku orang yang hampir Om tabrak itu, masih ingat kan? Terdengar suara seorang gadis di seberang sana. Juan menghela nafas begitu mengetahui siapa yang menelponnya, tapi dia terpaksa harus menanggapinya karena dia memiliki hutang pada gadis itu. Ya, lalu. Aku ingin bertemu dengan Om, kira-kira di mana ya? Juan terpaksa menyuruh Diana untuk datang ke apartemennya karena dia baru pindahan, masih sibuk membereskan barangnya. Datang saja ke apartemenku, nanti aku kirim alamatnya. Setengah jam kemudian, Diana sudah sampai di apartemen Juan. Dia duduk di ruang tamu bersama Juan. Mau apa kamu ingin bertemu denganku? Apa kamu akan meminta ganti rugi? Tanya Juan dengan nada ketus memandangi Diana. Kalau bukan karena Bu Darmi, Diana juga malas bertemu dengan pria sombong itu. Walaupun ia diakui Juan begitu tampan membuat dia hampir terpana. Aku sudah memutuskan, aku ingin Om membayar ganti rugi bukan dengan uang. Lalu dengan apa? Potong Juan. Aku memiliki 3 permintaan. Juan mengerutkan dahinya, dia menghela nafas, beginilah nasibnya jika berurusan dengan bocil. Apa permintaannya? Aku ingin Om fokus dulu ke permintaan aku yang pertama. Aku ingin makan bersama Om. Diana mengeluarkan semua makanan buatan Bu Darmi yang ada di dalam paper bag. Entah karena belum makan atau karena capek abis membereskan barang, aroma makanan itu begitu menggoda. Tapi Juan berusaha untuk bersikap elegan di depan anak kecil itu, tapi amankan makanannya. Amanlah. Ibuku memasaknya dengan penuh cinta, walaupun dia bukan ibu kandungku tapi aku sangat menyayanginya. Juan memandangi wajah Diana, sepertinya dia pernah melihat wajah Diana tapi entah di mana, dia terpaksa mengiyakan saja karena tidak tahan juga dengan aroma makanannya. Ayo kita makan Om. Suruh Diana. Dia mengedipkan matanya sambil tersenyum manis. Gadis itu memang terlihat ceria sekali. Juan mencoba untuk mencicipinya, ternyata rasanya sangat enak. Juan nampak menikmati makanan buatan Bu Darmi. Diana tersenyum melihat Juan yang terlihat begitu lahap memakan masakan Bu Darmi. Ternyata masakan ibumu sangat enak. Juan tanpa sadar memuji masakan ibunya sendiri. Ting tong. Terdengar suara bel berbunyi. Juan terpaksa menjeda makan siangnya. Dia berjalan menuju pintu. Dia terkejut begitu melihat di layar depan pintu memperlihatkan siapa yang datang ke apartemennya. Ternyata dia Tuan Mario. Juan segera berlari menarik Diana yang sedang makan. Tuan Mario tidak boleh tahu ada Diana di apartemennya. Dia pasti akan menyelidiki siapa saja yang dekat dengan Juan. Dia tidak ingin gadis itu berada dalam masalah karenanya. Om, mau bawa aku kemana? Diana terkejut begitu Juan menarik tangannya. Dia membawa Diana ke kamarnya. Ada ayahku, dia tidak boleh melihat kamu. Jadi kamu tetap di sini, jangan boleh keluar tanpa seizinku. Setelah mengatakan itu Juan menutup pintu kamarnya. Diana pasrah saja, dia juga penasaran mengapa Juan harus menyembunyikan Diana. Apakah ayah angkatnya Juan itu jahat? Apa mungkin selama ini Juan juga tidak bahagia tinggal bersama orang tua angkatnya? Juan pun membuka pintu, dia sedikit membungkuk hormat pada Tuan Mario. Papa. Siapa yang menyuruhmu pindah rumah? Tuan Mario mengatakannya dengan nada tinggi.
Dia tidak ingin Juan berada di luar pengawasannya, apalagi istrinya sangat menyayangi Juan. Aku ingin belajar mandiri, Pak. Kamu tidak boleh pindah. Pulang ke rumah secepatnya. Kali ini Juan tidak ingin selalu menuruti perintah dari Tuan Mario. Tidak, Pak. Aku tidak ingin tinggal lagi bersama Papa. Selama ini aku hanya dijadikan boneka. Papa tidak pernah menganggap aku anak. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Juan. Saking kerasnya Diana yang ada di dalam kamar pun mendengar suara tamparan dan obrolan mereka. Juan memegang pipinya yang terasa begitu perih. Berani kamu menentangku? Juan hanya diam, dia tidak ingin berkata-kata apapun lagi. Tuan Mario mencoba untuk mengontrol emosinya sampai tangannya bergetar. Dia menatap Juan dengan begitu tajam. Baiklah, untuk sementara kamu bisa tinggal di sini. Setelah itu kamu harus pulang. Setelah mengatakan itu Tuan Mario segera pergi dari apartemen Juan. Tuan Mario menelpon seseorang. Pria itu bernama Zerat. Zerat adalah sosok pria yang akan menggantikan asisten Ken. Karena selain memiliki otak yang pintar, Zerat juga bisa berkelahi. Tuan Mario akhir-akhir ini merasa curiga dengan asisten Ken, yang tak bisa mendapatkan informasi mengenai putranya. Apalagi dia kepikiran dengan ucapan Erlen yang bilang tahu di mana putranya. Tolong kamu selidiki tentang Erlen putra. Baik, Tuan. Jawab Zerat, singkat. Diana merasa iba melihat Juan yang pipinya begitu merah bekas tamparan Tua Mario. Entah mengapa hatinya begitu tersentuh, mungkinkah selama ini Juan sangat kesepian. Dia mau mengobatinya tapi dia tahu tipe Juan tidak ingin dikasihani orang lain. Karena itu dia memilih untuk menghibur Juan. Sekarang aku mau permintaan yang kedua, Om. Ucap Diana. Bagaimana kalau kita menonton film? Juan menolak permintaan Diana yang itu. Tidak bisa, aku mau istirahat. Ayolah hanya sebentar Om, hanya nonton. Pinta Diana dengan nada manja selayak usianya. Akhirnya setelah sekian menit antara menolak dan maksa, pemenangnya tentu saja yang maksa. Sampai akhirnya Diana pergi ke bioskop bersama Juan. Tadinya Diana ingin memilih menonton film komedi untuk menghibur Juan, tapi dia rasa yang Juan butuhkan bukan hiburan tapi sesuatu yang bisa membuatnya bisa melepaskan kesedihannya. Karena itu Diana memilih menonton film yang sad. Suasana begitu redup saat lampu bioskop dimatikan, membuat orang-orang yang menonton di sana menangis tanpa perlu merasa malu. Ada yang melihatnya karena filmnya begitu menyedihkan, tentang seorang ibu yang telah lama berpisah dengan anaknya. Mata Juan berkaca, dia jadi teringat dengan Bu Darmi. Jika memilih dia lebih baik tidak dilahirkan ke dunia ini. Karena sesungguhnya dia tidak bahagia dengan kehidupannya yang sekarang. Tanpa terasa air mata mengalir, dia segera menghapus air matanya karena tidak ingin ada yang melihatnya menangis. Diana pura-pura fokus menonton film, padahal dia dari tadi memperhatikan Juan. Setelah selesai menonton film, Juan mengantar Diana sampai ke halte bus karena Diana tidak ingin dulu Bu Darmi melihat Juan. Waktunya belum tepat, saat ini Juan terlihat banyak pikiran, dia tidak ingin Juan malah membuat Bu Darmi menangis lagi. Mengapa tidak sekalian saja kamu meminta permintaan ketigamu? Tanya Juan saat Diana akan keluar dari mobilnya. Dia tidak ingin memiliki hutang lagi pada Diana. Nanti saja, aku hubungi Om lagi. Aku ingin makan bersama Om di restoran ibu aku. Aku kabari Om kapannya. Ya sudah. Juan tidak keberatan karena permintaan Diana hanya makan bersama di restoran saja. Setelah Diana keluar dari mobil Juan, dia memandangi mobil Juan yang berlalu. Entah mengapa dia merasa kasihan pada pria dewasa itu. Sepertinya hidupnya penuh tekanan dan tidak bahagia.